Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Kepada anak-anakku, santri-santri pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah, khususnya kelas 12 PDF Ulia Al-Fitrah Surabaya, yang sebentar lagi kalian akan menghadapi imtihan Watoniyah atau IW sebagai ujian akhir pendidikan diniyah formal berstandar nasional. Oleh karena itu, kali ini kami akan membantu Anda untuk menjelaskan kisi-kisi khusus materi pelajaran fikih yang akan diujikan pada imtihan Watoniyah yang akan datang. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan seksama dan bisa menyerap apa yang akan kami terangkan sebagai bekal Anda untuk menghadapi ujian imtihan Watoniyah yang akan datang. Baiklah, kali ini akan kami terangkan kisi-kisi materi fikih tentang istinja, istijmar, dan istibro. Di dalam pembahasan ilmu fikih, istinja adalah merupakan masdar dari fi'il madhi istanja, yastanji, istinjaan. Menurut lugat diterangkan wal istinja'u lughatan qad'ul adza an nafsihi. Jadi istinja menurut bahasa adalah memutuskan penyakit atau perkara yang menyakitkan dari orang tersebut. Di sini dimaksudkan bahwa orang ketika membuang kotoran, tentunya itu menjadi penyakit kalau tidak dibuang. Apapun bentuknya, baik air atau benda padat lainnya, dengan istinja maka kita akan memutus penyakit dan kita bebas dari penyakit tersebut. Selanjutnya wastilahan izalatul khobasi wan najasi minal kubuli wat duburi bil ma'i au bil ahjar. Sedangkan menurut istilah ulama fikih, istinja adalah menghilangkan kotoran dan najis dari kubul, yakni jalan depan, wat duburi dan jalan belakang dengan menggunakan air atau beberapa batu. Kami teruskan wa ghusli maudhi'in najwi wa tandifihi, dan selanjutnya membasuh tempat keluarnya kotoran tadi. Penjelasan secara lengkapnya adalah bahwa istinja merupakan perbuatan untuk membersihkan diri dari segala kotoran yang keluar dari kubul dan dubur, yaitu air kecil atau air besar dengan menggunakan air atau batu.
Di dalam pelaksanaannya, istinja ini ada 3 macam. Yang pertama menggunakan air saja, atau yang kedua menggunakan batu saja. Yang ketiga, ini yang paling afdol, menggunakan batu kemudian diikuti dengan air. Namun kalau kita harus memilih salah satu di antara batu atau air, maka yang afdol lagi adalah memilih menggunakan air. Karena air lebih bisa menghilangkan sisa-sisa kotoran atau najis yang ada di dalam tubuh kita, yakni alat keluarnya kotoran tadi. Sebagai kesimpulannya, bahwa istinja ini merupakan satu langkah untuk membersihkan sekaligus mensucikan manusia dari kotoran atau najis yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, baik menggunakan air ataupun batu. Saya tambahkan, diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in, yakni Faslun fi Syurutis Shalah. Di sana disebutkan titimatun yajibul istinja min kulli kharijin mulawisin bima'in, bahwa hukumnya wajib istinja dari setiap perkara yang keluar dari 2 jalan dengan menggunakan air. Jadi jelas sekali bahwa hukumnya istinja menurut mazhab Syafi'iyah adalah wajib. Meskipun ini masih menjadi khilaf ulama, bahwasanya ada ulama yang menghukumi istinja ini tidak wajib tapi sunnah. Baik, akan saya lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu istijmar. Istijmar menurut fikih diterangkan huwa istimalul hijarati wa ma fi ma'naha kal khosyabi wal warok wa minhu fi asrinal manadilu al warokiyah litathiril sabilaini minan najasa. Artinya istijmar adalah menggunakan batu dan perkara yang punya fungsi yang sama dengan batu, seperti kayu ataupun daun-daun, dan termasuk pada masa kini, masa zaman modern ini adalah menggunakan tisu. Ya, tisu itu merupakan satu alat yang bisa menggantikan fungsi daripada batu, di mana istijmar ini adalah untuk mensucikan najis dari 2 jalan keluarnya najis atau kotoran. Jelas anak-anakku, dari apa yang kami paparkan ini, bahwa istijmar ini adalah upaya membersihkan, mensucikan dari najis atau kotoran dengan khusus menggunakan batu, tidak pakai air. Karena memang istijmar itu dari kata-kata hajaro, sehingga dimasukkan dalam kata-kata istajmaro, artinya menggunakan batu sebagai alat untuk mensucikan. Baik, selanjutnya kami teruskan dengan yang ketiga, istibro. Istibro ini dari kata-kata istabro'a yastabri'u istibro'an, dari mujarad baro'ah, sehingga
di dalam pengertian bahasanya nanti bahwa istibro lughatan tolabul baro'ah, yaitu artinya untuk mencari tuntas, mencari beres semuanya. Perlu diketahui istibro ini merupakan kesunahan orang membuang air kecil atau buang air besar. Biasanya kita kalau sudah selesai kencing atau sudah buang air besar itu terasa masih ada sisa yang tertinggal di dalam tubuh kita. Nah, upaya untuk mengeluarkan itu semuanya, tuntas, beres, bersih semuanya, maka disunahkan untuk istibro. Ya, istibro untuk mencari ketuntasan di dalam buang air kecil atau buang air besar. Secara istilah diterangkan wastilahan tolabul baro'ati minal kharij bima ta'arofahul insan min masyin au tanahnuhin au ghairihima ila antang qati'al maddah. Maksudnya istibro menurut bahasa adalah mencari bebas, mencari tuntas. Sedangkan untuk istilahnya mencari bebas atau tuntas dari perkara yang keluar dari tubuh kita dengan cara-cara seperti jalan-jalan atau batuk-batuk atau dehem-dehem sampai semuanya itu keluar secara keseluruhan. Fahuwa kharijun an mahiyatil istinja. Lah, istibro ini bukan dari istinja, tetapi perkara yang keluar, yang sudah selesai dari urusan istinja. Makanya istibro ini hukumnya sunnah bagi orang yang sesudah buang air kecil, buang air besar, itu supaya tuntas, supaya keluar semuanya, sunnah untuk istibro dengan cara tadi itu, batuk-batuk, dehem atau jalan-jalan. Nah, setelah istibro itu kemudian kita istinja kalau ada air. Kalau nggak ada air ya terpaksa pakai batu, nggak apa-apa. Nah, ketika kita pakai batu inilah maka dinamakan juga istijmar. Anak-anakku yang saya muliakan, dengan apa yang kami sampaikan tadi, jelas bisa kita ambil perbedaan antara istinja, istijmar, dan istibro. Secara urut kejadiannya, bahwa orang itu kalau buang air kecil atau air besar, ini supaya bisa tuntas beres semuanya, itu disunahkan istibro dulu. Jadi istibro ini berada di awal untuk mentuntaskan, membereskan perkara yang keluar dari tubuh kita agar bersih, agar tuntas dengan istibro, dengan cara batuk-batuk atau jalan-jalan atau dehem-dehem. Nah, setelah istibro itu kita baru istinja, baik menggunakan batu atau air atau digabung keduanya, di batu dulu kemudian air. Kalau memang harus menggunakan air, tidak ada menggunakan batu, maksud kami tidak ada air, ya tidak apa-apa, maka nanti itu akan termasuk istijmar, ya. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan, perbedaan ketiga perkara ini adalah bahwa istibro ini langkah upaya untuk mentuntaskan kotoran yang akan kita keluarkan supaya keluar semuanya secara keseluruhan.
tidak ada rasa yang ada tertinggal di dalam tubuh kita. Itu istibro. Ya. Kemudian kalau istinja adalah langkah berikutnya, yaitu dengan mensucikan diri menggunakan air ataupun batu. Bisa dipilih salah satu, bila bisa kedua-duanya. Kalau dipilih salah satu, yang afdal adalah menggunakan air. Sebagaimana kita yang lakukan tiap hari, kita cukup dengan menggunakan air, karena air itu bisa menghilangkan bekas-bekas, asar-asar daripada kotoran yang kita keluarkan. Dan kalau memang tidak ada air, terpaksa batu, ya tidak apa-apa. Maka itu langkah yang terakhir, dinamakan istijmar. Demikian anak-anakku yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dicermati dan diserap, dipahami sebagai bekal awal Anda untuk memahami materi fikih berikutnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, maslahat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.